tapi dengan cara kita banyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kita sekalian. Jadi subhanallah, betapa ringannya menjadi umat Rasulullah, betapa ringannya kita bisa bersanding dengan Rasulullah, betapa mudahnya kita sebagai umat Rasulullah untuk bisa dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi. Apa yang dia sampaikan? Bahwasanya kita kalau ingin mencintai Rasulullah, kita harus punya adab. Adab itu sangat penting. Kenapa? Bukan hanya adab kepada sesama, tapi yang paling penting adalah adab kita kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah, rajin ibadah, dia rajin umroh, tapi satu saat dia melaksanakan ziarah ke Madinah, ke tempat Rasulullah SAW, dia tidak pernah mau masuk ke ziarah. Kenapa? Dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa. Sudah disampaikan. Ini orang kurang adab. Ini orang tidak punya adab. Apa yang terjadi? Kemudian qadarullah, orang ini mati di Madinah. Biasanya kalau orang mati di Madinah kan jadi kebanggaan itu, betul? Betul. Apa yang terjadi ketika dikuburkan? Ini mayit nggak bisa dihadapkan ke arah kiblat. Dibalikin lagi, balik lagi ke belakang. Dibalikin lagi, balik ke belakang. Subhanallah. Ketika ditanya kenapa itu orang, ditanya keluarganya, enggak, dia ahli ibadah, rajin ibadahnya. Tapi ketika ditanya-tanya, ternyata orang ini tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya kita punya adab kepada Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan dalam diri kita rasa mahabbah. Bagaimana caranya? Tadi perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Cintai baginda Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad ketika membahasakan kepada baginda Rasulullah, dia selalu menyatakan dengan kalimat yang indah apa? Habibna, kekasih kita. Dan dia adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan saja secara darah dia bersambung kepada Rasulullah, tapi secara keilmuan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak karomah-karomah yang diceritakan oleh para murid-muridnya beliau. Begitu juga dengan Sayyid Abbas Al-Maliki yang merupakan pencinta pembacaan maulid. Dari semenjak beliau remaja sampai beliau wafat, tidak pernah putus untuk membaca daripada sirah baginda Rasulullah SAW. Yang ingin saya katakan para jemaah sekalian, tidak ada sedetik pun waktu yang dilewatkan oleh beliau-beliau kecuali mereka membangun rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau melewat jalur keilmuan kita jauh, apalagi mohon maaf yang udah pada tua-tua nih, mohon maaf ya, yang udah bau-bau tanah. Kira-kira kesempatan kita untuk belajar masih banyak nggak? Masih banyak apa nggak? Udah sempit. Tapi ada satu jalur yang memungkinkan kita bisa sampai mahabbah kepada Rasulullah dengan jalur apa tadi? Salawat. Dengan jalur salawat. Bahkan guru sekumpul, guru Zaidi itu biasanya salawat. Salah satu amalan yang memudahkan orang menggapai derajat kewalian yang paling mudah adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Memang kalau udah maulid bacanya salawat. Bahkan tidak sedikit saya dapatkan, kalau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki jalur menjadi waliullah Allah takdirkan dengan jalur ilmu. Sedangkan adiknya yang saya sempat berguru kepada beliau, Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki, jalur kewaliannya melalui salawat. Kalau ditimbang-timbang keduanya ini orang luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang kalau candaan nih, kadang-kadang abangnya Sayyid Muhammad suka dikerjain sama adiknya Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Luar biasa para jemaah sekalian, semua murid dia banyak, bukan hanya di Makkah tapi di seluruh negeri, di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat karya-karya yang pernah diterbitkan oleh Sayyid Muhammad Al-Wafi'i sampai saat ini masih ada.
Salah satu karya beliau adalah hukum tentang al-ihtifal bi dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ambil berapa banyak hujjah-hujjah untuk mematahkan orang-orang yang tidak senang kepada acara seperti itu. Sementara adik beliau Abu Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki setiap hari ketika membaca maulid, apa yang beliau baca? 40 tahun beliau berkeliling dunia, yang dibaca adalah Maulid Ad-Dibai. Subhanallah, sampai beliau akan wafat pun dia sudah mengatakan itu, sebentar lagi saya akan dijemput oleh malaikat Israel.